Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Sahabat santri, saudaraku semuanya, dimanapun saudaraku berada yang dirahmati Allah. Hari ini Selasa 1 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 13 April 2021. Kita khususnya umat Islam memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, dan bulan yang penuh peluang berprestasi untuk mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat santri dan saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar di antara kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sahabat santri dimanapun saudaraku semua muslimin muslimat berada. Ayat ini mengajarkan, menganjurkan, mengajak, menyerukan kepada kita agar puasa. Nah, dalam hal inilah kita perlu mengkaji lebih dalam bahwa ternyata kesulitan kita atau keberatan kita berpuasa itu belum menjadikan kita termasuk orang yang beriman. Justru ini adalah tangga alat mencapai iman. La'allakum tattaqun. Jadi ini sebuah kewajiban yang harus kita penuhi untuk mencapai takwa. Sedangkan takwa sendiri adalah kumpulan dari keberimanan kita. Mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, berbicara iman kepada hari akhir, kita sering lalai bahwa di dunia ini sementara, sedangkan akhiratlah yang selama-lamanya. Oke, iman kepada Allah kita sudah, dengan kita mau berpuasa ini karena keberimanan kita kepada Allah. Iman kepada malaikat, kita percaya bahwa yang menurunkan Al-Quran ini adalah malaikat. Kitab, ya diantaranya yang saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Iman kepada Rasul, tentu yang menyampaikan ini Al-Quran ini adalah Rasul. Iman kepada hari akhir, nah ini sering kita hanya dalam pernyataan saja. Apa? Ya karena kita ini akan pasti untuk mencapai hari akhir itu akan mati. Tapi kita sering lupa dengan mati itu sendiri. Padahal mati itu tidak peduli yang kaya atau miskin, yang masih muda atau yang sudah tua, yang sakit atau tidak sakit, semuanya pasti mati. Nah, dengan kita berpuasa ini, semoga menjadikan kita menjadi orang yang cerdas, yakni senantiasa mengingat mati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika beliau mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyratin faqala rajulun minal ansari man akyasun nasu wa akramun nasi ya Rasulullah, faqala aktsaruhum dzikrul maut wa asyadduhum
isti'dadan lahu ulaika humul aqyasu dhahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an bersama 10 orang, Sayyidina Umar mengatakan, aku menemui Rasulullah. Lalu salah seorang di antara kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan membawa kehormatan akhirat. Saudaraku semuanya dirahmati Allah. Ya, itulah seorang nabi yang memiliki beyond expectation. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut, sebagai pelanjut, sebagai penerus ajaran Rasulullah Muhammad SAW, tentu harus demikian. Bagaimana bentuknya? Kalau kita mengingat mati, maka ya hidup ini tidak sepening dan sesibuk ini. Asal kita bisa bertahan hidup untuk memenuhi ini, ya sudah. Yang kalau kita cerdas, tentu harus kita persiapkan sebagaimana mempersiapkan di dunia ini. Kalau kita ingin enak di dunia, tentu di akhirat harus kita enakkan juga. Kalau kita takut dengan kesedihan, kesulitan di dunia, maka di akhirat harus kita persiapkan juga. Nah, sudahkah kita mempersiapkan bagaimana kondisi di kubur kita, di akhirat kita? Ini jarang dan sedikit sekali. Sahabat santri, saudaraku muslimin muslimat dan semuanya saja tanpa kecuali yang dirahmati Allah, mari kita sadar akan itu, sehingga dengan lapar-laparnya kita berpuasa, malam kita bertadarus dan memperbanyak qiyamul lail, dan itu kita akhirnya merasakan bagaimana saat kelaparan itu. Dengan itulah kita mengingat kepada yang papa atau yang mengalami kesulitan. Kita membantu kepada yang mengalami kesulitan, itulah persiapan mati kita. Kita sering menyebut asma Allah dengan memperbanyak ibadah, itulah persiapan mati kita. Kita banyak bersedekah. Kalau guru kami, Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar, itu ada 3 level iman. Iman A, iman B, iman C. Iman A, iman tipis. Jadi iman A, iman tipis, kalau kita berusaha 4.000 mendapatkan, maka 1.000 kita bawa ke akhirat, 3.000 dunia. Iman B, iman sedang, 2.000 akhirat, 2.000 dunia. Iman C, iman tinggi, maka 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Nah, kita pun mari berusaha dengan cerdas bahwa mati itu akan selalu, akan pasti mengena kita. Ayo kita persiapkan. Jika mati sewaktu-waktu, sudahkah kita di level iman yang mana sebagai konsekuensi atas keimanan kita? Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, semoga puasa 1442 Hijriah ini menjadikan kita orang yang bertakwa, yakni dengan memperbanyak kapital iman kita, yakni sampai di level iman A, iman B, iman C. Di antara iman itu adalah peduli kepada sesama sebagaimana mempedulikan diri kita, dan itulah persiapan akhirat kita melalui berbagi dunia, melalui merasakan kesulitan orang lain. Dengan itu insya Allah keadilan sosial bagi seluruh umat manusia di dunia akan tercapai, dan perdamaian di antara kita akan tercapai pula. Itulah misi di antara keberimanan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasul itu adalah di antara untuk menebarkan kemaslahatan, rahmat bagi semesta alam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah berpuasa. Semoga menjadikan kita semakin bertakwa dan membangun kesadaran dan perdamaian bagi segenap umat manusia. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.